Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah teladan kita Nabi Agung dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini Allah izinkan saya menyapa sobat fillah sekalian dalam keadaan yang berbahagia di bulan penuh rahmah, di bulan penuh barokah Ramadan 1441 Hijriah. Semoga hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh berkah. Hari-hari yang akan kita lalui adalah hari-hari yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibimbingnya untuk senantiasa melakukan amal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi tentang sebuah tema diskusi. Jomblo, apa salahnya? Jomblo adalah proses yang dilalui oleh manusia manapun untuk menuju ketidakjombloan. Jomblo adalah status di mana manusia tidak memiliki pasangan hidup untuk melangkah bersama, pasangan hidup untuk berbagi menuju jannahnya. Maka status jomblo sesungguhnya adalah bagian takdir yang harus dilalui oleh manusia manapun. Maka tidak ada yang salah dengan jomblo, karena itu pilihan sekaligus jalan takdir yang harus dilalui agar Allah nanti mempertemukan dengan belahan jiwa yang telah dijanjikan olehnya. Sobat fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan. Maka jangan gusar, jangan takut, jangan gundah. Kelak suatu saat Allah Subhanahu wa taala pasti akan mempertemukan jodoh setiap manusia. Ada dua pilihan jalan untuk Allah nanti mempertemukan jodoh kepada setiap manusia. Yang pertama adalah jalan yang diridhoi, penuh berkah, penuh rahmat, penuh pahala. Kemudian yang kedua adalah jalan yang barangkali ditaburi dengan kemaksiatan. Karena manusia diilhamkan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh telah kami ilhamkan kepada manusia itu dua jalan, yaitu jalan fujur dan jalan takwa. Jalan orang yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepadanya, dan jalan menuju ketaatan kepada Sang Khalik. Dua pilihan ini kita yang menentukan. Ketika kita ingin berada dalam keridhaan Allah, maka insya Allah kita semuanya Allah izinkan menjemput jodoh dalam keadaan ketaatan kepada Sang Khalik. Sobat fillah rahimakumullah, ada tiga hal di mana manusia tidak bisa menentukan kapan, berapa, dan di mana. Yang pertama adalah rezeki, yang kedua jodoh, dan yang ketiga ajal atau maut. Terkait dengan kejombloan ini, pasti ujung-ujungnya adalah jodoh yang belum ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harus kita nikmati. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, berproses untuk menumbuhkan pribadi ini menjadi pribadi yang semakin dekat kepada Sang Khalik. Karena ketika kita ingin mendapatkan jodoh yang ideal, pasangan yang baik, maka memperbaiki diri menjadi pribadi yang utama, menjadi pribadi yang lebih soleh, itu adalah salah satu solusi yang mustajab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sepertilah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa saja yang ada di hadapan manusia sebagai ujian, terutama lawan jenis. Laki-laki diuji oleh Allah dengan perempuan, perempuan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laki-laki. Hanya orang yang lurus niatnya hidup di atas muka bumi ini untuk mencari keridhaan Allah, lalu berusaha menjaga diri dari kemaksiatan, maka insya Allah ia akan selamat dengan ujian tersebut. Sobat fillah rahimakumullah, cinta kita kepada apapun di atas muka bumi ini, ketika tidak jelas dasarnya, tidak jelas muaranya, maka ia akan membutakan. Cinta itu buta, tatkala tidak ada dasar dan tatkala tidak ada muara dan tujuan.
Ketika dasar kita mencintai karena Allah, muara kita mencintai karena Allah, maka niscaya Allah akan membimbing kita kepada jalan kebenaran. Sobat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa Allah itu maha pencemburu. Ketika apa? Ketika Allah tidak ditempatkan lebih utama dari makhluk yang lain di dalam hati diri manusia. Ketika kerinduan kita bukan karena Allah, ketika kecintaan kita bukan karena Allah, ketika kekaguman kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dahulukan Allah saja. Jadikan Ia menjadi yang utama. Maka insya Allah Allah akan menyayangi kita, merahmati kita, membimbing kita, dan Dia tidak cemburu kepada kita. Kalau tidak cemburu, mudah-mudahan apa yang menjadi hasrat dan keinginan kita Allah penuhi kelak di masa yang akan datang. Sobat fillah rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bersyukurlah kita Anda ya barangkali, Anda yang masih dalam status jomblo, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan jomblo yang senantiasa berada dalam amal ketaatan itu, sehingga dia bukan menjadi sesuatu yang salah bagi sebuah pilihan untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan tangguh? Keistimewaan yang pertama, jomblo itu punya teman yang setia, tanpa ada istilah putus nyambung. Bahkan ketika ada laki-laki yang menembak perempuan, jawabannya sering, kita temanan aja ya. Kecewa deh. Maka berteman, insya Allah ila akhir hayat. Berteman mudah-mudahan bergandeng tangan sampai ke surga. Maka jomblo, berbahagialah dengan teman-teman yang hari ini saling mengingatkan di dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Karena seseorang itu akan dipengaruhi oleh kawannya. Kawan yang utama adalah kawan yang senantiasa mengingatkan kita di dalam amal soleh, di dalam amal ketaatan. Seseorang akan mencocoki kebiasaan temannya, kebiasaan kawan karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa ia berkawan dan siapakah orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Bersyukurlah Forum Peduli Remaja Jambi menjadi forum yang insya Allah mendekatkan orang-orang yang soleh, bersama-sama saling mengingatkan dalam ketaatan, agar kelak menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan mampu untuk menjalankan agamanya dengan istiqomah. Sobat fillah rahimakumullah, jomblo memiliki keistimewaan yang kedua, dia bisa fokus dalam hal pekerjaannya, tidak terpecah kepada hal-hal yang kurang perlu. Kalau menjadi pelajar, berarti ia fokus pada belajarnya. Pelajar fokusnya adalah belajar, menggapai impian, menuntut ilmu sebaik-baiknya. Maka ketika disibukkan dengan aktivitas pacaran, maka tengah malam ada yang chatting, sore ada yang ngajak ngedate, malam ada yang ngajak video call, maka disibukkan kesehariannya dengan aktivitas pasangan tanpa statusnya, yang itu menjadikannya tidak bisa fokus di dalam menuntut ilmu sebagai seorang pelajar. Sahabat fillah rahimakumullah, menjadi jomblo harus berbahagia karena tidak ada yang melarang ini itu. Jomblo bebas menentukan apa yang ia mau. Belum apa-apa udah ngelarang ini, ngelarang itu. Belum apa-apa sudah memerintahkan ini, memerintahkan itu. Emangnya siapa dia? Membesarkan tidak, ngasih makan dari kecil sampai besar tidak, kok mau-maunya dilarang, mau-maunya diatur, mau-maunya diarahkan. Sobat fillah rahimakumullah, bersyukurlah menjadi jomblo karena Anda menjadi pribadi yang merdeka, yang bisa menentukan ke arah mana ingin melangkah untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, kebaikan di masa yang akan datang. Sobat fillah rahimakumullah, menjadi jomblo harus berbahagia karena ia menjadi generasi yang merdeka dalam amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menjadi jomblo pada usia SMA sesungguhnya rentan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda
tidak terjebak kepada pacaran, sesungguhnya Anda telah Allah selamatkan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak ikut-ikutan latah gandeng tangan lawan jenis, untuk tidak ikut-ikutan latah ngedet lawan jenis, chatting sampai larut malam, terlibat suasana hati dalam kecintaan kepada suasana batin seperti roman picisan dalam cinta di novel-novel yang sering dijadikan film oleh orang-orang yang tidak memiliki ketaatan maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat filah rahimakumullah, usia remaja, terutama SMA, adalah usia rawan di mana anak remaja ini bisa terjebak ke dalam pergaulan bebas. Tidak punya pacar bisa jadi salah satu cara mencegahnya. Boleh jadi itu cara Allah menyayangi hambanya agar tidak terlibat di dalam kemaksiatan. La taqrabuz zina, jangan dekati zina kata Allah. Dan pacaran menjadi pintu pembuka untuk seseorang berpotensi melakukan zina. Sesungguhnya zinanya mata adalah melihat, zinanya lisan adalah berkata kotor, zina tangan adalah memegang sesuatu yang bukan haknya, lalu zinanya kaki serta organ tubuh lainnya adalah melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah menjadi jomblo, karena itu cara Allah menyelamatkan kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat billah rahimakumullah, selanjutnya banyak generasi alay yang pamer kemesraan di sosial media. Bersyukurlah jomblo bukan salah satu di antaranya, karena jomblo nggak punya pasangan, gimana mau berusaha. Dan ini sekali lagi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kita dari jurang kemaksiatan. Cara Allah melindungi kesucian dari kita. Maka dari itu bersyukurlah jomblo terselamatkan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, sobat filah rahimakumullah, jomblo bisa berbakti kepada orang tua dengan mudah. Beda dengan yang punya pacar, kadang ia membantah orang tua demi pacar. Kadang disuruh orang tua nggak mau, ogah-ogahan. Sekali janjian sama pacarnya, wes cepetan gitu ya, ajak ngedate, ajak jalan bareng, ajak ngobrol, ajak chatting, cepetan. Tapi kalau disuruh orang tuanya, ogah, malas. Emang siapa sih dia? Besarin kita tidak, ngasih makan tidak, ngasih uang tidak, tapi kita nomor satukan. Bukan justru orang tua kita. Bahkan orang tua kadang-kala dibantah demi pacarnya. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Sebenarnya rahmatullah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat untuk jomblo ini menjadi panduan buat kita agar menentukan pilihan yang tepat tatkala ada sesuatu yang perlu kita ambil. Apa nasihat itu? Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Al-Muslim, disebutkan ketika itu kami sahabat sedang berada bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami masih muda dan berstatus bujang serta tidak memiliki apa-apa berupa harta. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada kami, wahai sekalian pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mudah menjaga kemaluannya. Namun barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaklah dia berpuasa, sebab sesungguhnya berpuasa itu adalah penekan syahwatnya. Sahabat fillah rahmatullah, sekarang bulan Ramadan, ini saat yang insya Allah sangat tepat untuk kita berlatih menjadi jomblo yang bahagia dalam amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kalau kamu udah siap nikah, mampu menikah, monggo silahkan. Tapi kalau belum mampu, berpuasalah, jaga syahwat, karena ini akan melindungi kesucian kita dan insya Allah akan menghindarkan kita dari kemaksiatan. Sahabat fillah rahimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih hukum menjomblo itu? Ada 3. Membujang karena tak punya keinginan untuk menikah, bisa jadi karena dilihat dari fitrahnya, atau karena sakit, atau karena tidak mampu memberikan nafkah, padahal dalam nikah ada keharusan memberi mahar dan nafkah, maka orang seperti ini dimakruhkan untuk menikah. Yang kedua,
membujang karena terlalu sibuk dengan ibadah dan menuntut ilmu, din, dan nikah dapat membuatnya lalai dari itu. Walau dari segi finansial ia sudah mampu untuk menikah, ini lebih baik tidak menikah. Karena ada ulama-ulama besar yang sampai akhir hayatnya dia belum sempat menikah karena disibukkan dengan aktivitas menuntut ilmu, aktivitas mendekatkan diri kepada Allah. Terus, kalau kamu yang mana? Dekat dengan Allah enggak juga? Nuntut ilmu sungguh-sungguh tidak juga nian? Maka ya silahkan tentukan pilihan yang tepat. Yang ketiga, membujang dalam keadaan mampu untuk menikah secara finansial dan ia tidak disibukkan dengan ibadah dan menuntut ilmu agama, maka orang seperti ini lebih baik menikah. Ini disadur dari pendapat Imam Syafi'i. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa cinta antara dua insan di masa remaja yang lembab ini adalah cinta yang masih terikat dengan dualisme karakter, kekanakan yang menajam dan kedewasaan yang menjanin. Begitulah meski kekanaan dan kedewasaan akan tetap menjadi warna bagi seorang manusia selama hidupnya, warna yang bila dibingkai dalam keridhaan Allah akan menjadi warna-warni surga. Maka cinta bagi remaja itu adalah cinta yang insya Allah akan menghantarkan kepada kebahagiaan ketika bisa dijaga dalam keridhaan karena Allah. Ketika kalian jatuh cinta, maka diamlah hingga setan tidak tahu bahwa kita telah jatuh cinta, lalu fokus kepada pekerjaan yang sedang kita lakukan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang sukses di masa yang akan datang. Dalam diri manusia ada tempat-tempat syaitan di dalam hati. Apa saja itu? Syaitan, kata Ibnu Abbas, menempati 3 lokasi dalam diri seseorang lelaki: pandangan, hati, dan ingatan. Sementara pada diri seorang perempuan itu menempati lirikan mata, hati, dan kelemahannya. Ada persamaan di dalam pendapat Ibnu Abbas ini, bahwa titik lemah manusia itu baik laki-laki maupun perempuan pada hatinya. Makanya laki-laki perempuan kalau dia mendengar lagu patah hati dan sedang galau, dinikmati bahkan sampai menangis. Sahabat fillah rahimakumullah, bersabarlah. Karena dengan bersabar, berpuasa, insya Allah nanti akan indah pada waktunya. Seperti yang disampaikan oleh Rasul SAW dalam hadis qudsi, bagi orang yang melaksanakan puasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Berpuasa karena Allah, menahan karena Allah, menikmati takdir sementara menjadi jomblo karena Allah, maka insya Allah ketika berbuka nanti dia akan merasa begitu nikmatnya. Nah, kalau orang yang sudah pacaran, udah nyicip pegang tangan, udah nyicip merangkul, bahkan lebih dari itu, ketika nanti berbuka rasanya hambar. Lalu nggak ikut puasa, ikut berbuka, gimana coba rasanya? Pasti nggak enak, pasti nggak seru, pasti nggak nikmat. Apalagi dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berpuasalah. Karena ketika kita berpuasa dalam makna yang sebenarnya maupun makna konotasi untuk tidak berpacaran, maka insya Allah akan indah pada waktunya. Indah saat berbuka, dan indah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala karena niatan tulus, ikhlas, dan kesabarannya di dalam menanti jodoh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuknya. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan indah pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.